Di surga nanti, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Pertanyaannya Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras? Nanti di surga udah. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Maklusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Tetapi esensi dari sorga adalah balik lagi adalah tempat di mana Allah itu bertakhta. Jadi ketika nanti kita ke sana, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan apa sih yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani di mana jiwa kita akhirnya sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika kita ada dekat dengan Tuhan, ada kedamaian yang luar biasa. Apakah ada kenikmatan fisik di sana? Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Yang naik adalah tubuh kemuliaan kita, adalah roh kita. Jadi nggak akan bisa lagi menikmati kenikmatan kedagingan, karena kedagingan kita tinggalkan. Jadi sekali lagi esensi sorga dalam kekristenan adalah ketika kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Jangan berharap mendapatkan surga setelah mati. Malah remek neraka itu sing iya. Karena surga adanya di dunia ini, neraka pun adanya di dunia ini. Jangan yang halu lah. Betul. Jangan harapan-harapan sing palsu, Pak ya. Ya palsu masih lumayan ada bendanya. Nah ini nggak ada sama sekali kok. Kalau palsu kan artinya KW. Ini lo nggak KW sama sekali. Coba apa jenenge? Akan ngomong kosong. Iya. Masalahnya sudah membicarakan tentang itu, kenikmatan dan lain sebagainya. Sudah tahu kalau mati itu di sana nikmat dengan melakukan spirit di dunia ini. Ya, di sana akan ketemu dengan bidadari dan lain sebagainya. Nah kalau saya sudah tahu itu, mendingan saya mati karena saya pengen menikmati itu. Lah orang-orang yang menceritakan tentang itu mau mati besok bingung golek obat sih. Padahal sudah tahu jalannya. Nanti ke sana nanti akan mendapatkan ini dan akan surga itu rahmat Allah. Nah, maaf ya, ini kiasan saja. Surga itu kenikmatan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan bahagia, senang, nikmat? Pernah kan? Itu surga itu. Pernah nggak kita merasakan sedih, susah, gelisah? Itu neraka itu. Makanya kadang-kadang kita ke surga, kadang-kadang ke neraka. Kembalinya kita bukan ke surga, ke Allah. Baliknya itu. Setelah kita kembali ke Allah, lalu Allah kasih dapat surga, kesenangan itu ya. Nggak susah kita, nggak apa namanya, nggak sedih kalau sudah kembali ke Allah. Maka surga yang tertinggi itu ya kembalinya diri kita ke Allah. Bahwa sebelum kita masuk ke alam akhirat nanti menerima pembalasan surga dan neraka di dunia ini. Surga neraka sudah ada di dalam diri kita sendiri. Ada dalam diri kita sendiri. Dan pengadilan itu juga sudah terjadi di dalam hati kita sendiri. Jadi pengadilan Tuhan nanti hari kiamat ditimbang beratnya. Mithqala dzarratin
khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil sebesar atom pun akan melihatnya. Itu di akhirat. Di dunia sendiri itu bahwa setiap kita melakukan dosa, kita sudah disiksa dalam jasad kita ini. Setiap kita berbuat kebaikan-kebaikan, sebelum nanti kita masuk ke neraka, ke surga, kita sudah mendapatkan surga itu sendiri di dunia ini. Karena pengadilan itu sudah terjadi dan setiap saat 24 jam. Ya, pengadilan Tuhan berlangsung pada diri kita sendiri. Namanya Mahkamatul Dhamir. Siapa yang disiksa itu? Sekarang saya tanya dulu, penyiksaan itu ketika hidup apa sudah mati? Hidup. Apa dalilnya? Surah Hud ayat 106. Fa'ammal ladzi syaquna fa finnaril lahum fiha zafirun wa sahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Adapun orang-orang yang hatinya gelisah, pingsan, maka tempatnya di neraka. Dan setiap tarikan napasnya itu keluh kesah. Orang yang berkeluh kesah itu tanda orang sudah disiksa oleh Allah jiwanya. Dia kekal di dalamnya selagi masih ada langit dan bumi. Kekalnya siksaan itu selagi masih ada langit dan bumi. Dan Allah menghendaki sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa ammal ladzi su'idu fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk atau an ghairu majzuz. Adapun orang yang hatinya gembira, maka tempatnya adalah di sorga. Dia kekal di dalamnya, kekal di dalamnya selagi masih ada langit dan bumi. Atas kehendak Allah, kecuali dengan kehendak Allah, dan mendapatkan karunia yang tanpa putus. Ingat, kekalnya selagi masih ada langit dan bumi. Kalau langit dan bumi ini setelah mati, ada tak itu? Itu yang dimaksud, yang ruh kita kembali. Kalau sudah kembali, apa yang disiksa? Penyiksaan itu terjadi ketika kita masih hidup. Neraka yang kau rasakan itu ketika engkau ditimpa dengan kegelisahan, takut, khawatir, itu neraka itu. Ngeluh sepanjang